Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusriwanti. Saya mahasiswa dari Universitas Ilmu Kesehatan Kediri, jurusan D4 Kebidanan, NIM 2006001113 kelas A. Baiklah, pada saat ini saya akan mempraktikkan langkah-langkah prosedur resusitasi pada bayi baru lahir. Selamat menyaksikan. Yaitu persiapan alat dan bahan. Ada tempat resusitasi yang datar, rata, cukup keras, bersih, kering, dan hangat. Ada 3 lembar handuk yang bersih dan kering dan hangat. Terus ada pengisap lendir atau dili. Terus ada sungkup dan ada lampu 60 watt. Persiapan penolong yaitu cuci tangan sebelum melakukan tindakan, terus pakai sarung handscoon yang steril, terus persiapan lingkungan, atur suhu ruangan, dan tutup sampiran. Beri penilaian pada bayi. Sebelum bayi lahir, kita harus mengecek bahwa apakah kehamilan cukup bulan, atau apakah air ketuban jernih atau tidak bercampur mekonium. Terus setelah bayi lahir, apakah bayinya menangis atau bernapas megap-megap, kemudian apakah tonus otot bayi baik atau bayi bergerak aktif. Maka resusitasi adalah sebagai berikut. Pindahkan bayi megap-megap, tidak menangis, ketuban jernih, ketuban mekonium, langsung menangis. Jepit tali pusat dan potong. Pindahkan ke tempat resusitasi. Namun sebelum kita pindahkan, kita tanya ibunya dulu. Ibu permisi ibu ya, bayinya menangis, tidak menangis dengan baik, kita bantu untuk napas ya bu ya. Tindakan pada bayi dengan mekonium atau tidak menangis yaitu usap, isap dari mulut 5 cm dan hidung, jepit, lalu potong. Pindahkan ke tempat resusitasi. Posisikan kepala bayi dengan posisi sedikit ekstensi dengan mengganjal bahu, isap lendir pada mulut kurang lebih 5 cm. Terus pada hidung kurang lebih 3 cm. Keringkan bayi dengan rasa taktil. Gosok muka, dada, punggung, dan rangsang pernapasan. Ganti kain yang basah dengan kain yang bersih dan kering. Selimuti bayi dengan kain kering, bagian dada dan muka terbuka. Atur posisi kembali bayi. Lakukan penilaian pada bayi. Bayi menangis, lanjutkan tindakan pasca resusitasi. Bayi tidak menangis atau megap-megap, lanjutkan dengan tindakan ventilasi.
Lakukan ventilasi percobaan 2 kali dengan tekanan 30 cm air. Ya, 1, 2. Lakukan penilaian. Bila bayi menangis, lanjutkan tindakan pasca resusitasi. Bila tidak menangis, megap-megap, lanjutkan tindakan ventilasi. Lakukan ventilasi percobaan 2 kali dengan tekanan 30 cm air. Jika darah tidak mengembang pada ventilasi percobaan, maka cek sungkup apakah ada kebocoran, kemudian posisi kepala apakah posisinya bagus, terus apakah cek sumbatan jalan nafasnya, apakah ada lendir atau mulut dalam hidung, dan lakukan koreksi dan ulangi ventilasi percobaan kembali. Setelah ventilasi percobaan berhasil, maka lakukan ventilasi definitif dengan meremas balon dengan tekanan 20 cm air dengan frekuensi 20 kali dalam 30 detik. Seperti ini ya. Lakukan penilaian hasil ventilasi, buat keputusan dan lakukan tindakan. Jika bayi bernapas normal atau menangis, hentikan ventilasi, kemudian lakukan asuhan pasca resusitasi. Jika bayi megap-megap atau tidak bernapas, lanjutkan tindakan ventilasi. Jika bayi megap-megap atau tidak bernapas, lakukan ventilasi 20 kali dalam 30 detik dan lakukan penilaian. Jika bayi bernapas normal atau menangis, hentikan ventilasi, kemudian lakukan asuhan pasca resusitasi. Jika bayi megap-megap atau tidak bernapas, lanjutkan tindakan ventilasi. Jika bayi megap-megap atau tidak bernafas, resusitasi telah dilakukan lebih dari 2 menit. Nilai denyut jantung, siapkan rujukan, lanjutkan ventilasi. Pada penilaian ulang hasil ventilasi berikutnya, selain nafas, lakukan juga penilaian denyut jantung. Jika bayi tidak bernafas dan tidak ada denyut jantung, ventilasi tetap dilakukan, tetapi jika hingga 10 menit kemudian bayi tidak bernafas dan denyut jantung tidak ada, pertimbangkan untuk menghentikan resusitasi. Tindakan pasca resusitasi. Jika resusitasi berhasil, maka lakukan pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini, pencegahan hipotermi, pemberian vitamin K, pencegahan infeksi, dan pemeriksaan fisik serta pencatatan dan pelaporan. Jika perlu rujukan, lakukan konseling untuk merujuk bayi beserta ibu dan keluarga, lanjutkan resusitasi, pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, pencegahan hipotermi, pembuatan surat rujukan, pencatatan dan pelaporan. Jika pada saat dirujuk keadaan bayi membaik dan tidak perlu resusitasi, berikan vitamin K serta salep tetes mata, antibiotik, dan susui bayi jika tidak ada kontraindikasi. Jika resusitasi tidak berhasil, maka lakukan konseling pada ibu dan keluarga, terus petunjuk perawatan payudara dan pencatatan dan pelaporan. Lakukan pencegahan infeksi dan seluruh peralatan resusitasi yang telah kita gunakan, semuanya kita bersihkan dan buang pada tempatnya, dan kita semua bersihkan. Demikianlah langkah-langkah prosedur resusitasi pada bayi baru lahir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terima kasih.